Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhaimin Nurdin dengan NPM 2017-05-1070 dari kelas B. Dan di sini saya ingin membahas materi mengenai TBA atau teori bahasa dan otomata, ditambah juga dengan UTS-nya. Langsung saja. Jadi di sini terdapat beberapa soal. Jadi soal nomor 1 untuk gambarnya seperti ini. Jadi state awalnya ada di Q0 dan state akhirnya juga berakhir di dari Q0 ini dia menginputkan 0 ke dirinya sendiri, bertransisi ke dirinya sendiri, kemudian transisi ke Q1 dengan inputan 1, dari Q1 bertransisi ke dirinya sendiri dengan inputan 1, dan kemudian ke Q2 bertransisinya dengan inputan 0, kemudian dari kedua dia bertransisi ke Q1 dan juga ke Q0. Ke Q1 inputannya 1, ke Q0 inputannya 0, sehingga kita dapatkan untuk Q0 ini adalah dimulai dari sini epsilon, untuk awalannya epsilon ditambah Q00 ditambah Q20 untuk persamaan ke satunya. Untuk kemudian Q1-nya sama dengan Q01 ditambah Q11 ditambah Q21. Q21. Kemudian untuk Q2 itu sama dengan Q10 untuk persamaan ketiganya. Kemudian kita akan menggunakan teorema Arden untuk menyederhanakannya, yaitu R sama dengan Q ditambah RP sama dengan QP asteriknya. Kemudian di sini jadi Q1-nya bisa kita ubah menjadi Q1, kan tadi ini yang ditambah terakhir adalah Q21 dan di sini Q2-nya adalah Q10. Ini kita dapatkan Q21 kita ubah menjadi Q101. Kemudian setelah itu kita sederhanakan lagi sehingga hasilnya menjadi Q1 Q01 ditambah Q1 dikali dalam kurung 1 ditambah 0.1. Kemudian Q1-nya sama dengan Q0.1 dalam kurung 1 tambah 0.1 asterik. Kemudian akan dihasilkan persamaan keempat seperti itu. Selanjutnya kita bisa dapatkan persamaan kelimanya didapatkan dari Q2 sama dengan Q1 0. Kemudian Q2-nya Q0.1 kita masukkan ininya 1 ditambah 0.1 asterik titik 0. Kemudian Q0-nya sama dengan epsilon Q00 ditambah Q2 0. Kemudian R-nya sama dengan epsilon Q00 ditambah Q0 titik 1 ditambah 0.1 asterik dan titik 0 kemudian R-nya sama dengan epsilon tambah Q0 dalam kurung 0 tambah 1.1 tambah 0.1 asterik kemudian titik 0.0. Kemudian sederhanakan lagi menjadi R-nya epsilon 0 tambah 1.1 tambah 0.1 asterik di titik 0.0. Kemudian diasterikan. Kemudian hasil akhirnya adalah 0 tambah R sama dengan 0 tambah 1 titik 1 tambah 0.1 asterik titik 0.0 asterik hasil akhirnya, atau sama dengan QP asterik ini. R-nya sama dengan QP asterik. Kemudian soal nomor 2 kita akan membuat pola pada regex dari nomor plat kendaraan di daerah kita masing-masing. Kemudian kita ubah ke DFA-nya. Jadi di sini ada plat di daerah saya yaitu BE 6016 UG karena dia dari Lampung. Untuk awalnya adalah BE. Jadi di sini BE kemudian dengan inputannya 0 sampai dengan 9, yang pertama, yang kedua juga 0 1 tambah 2 sampai 9, ini juga sampai 9, 0 sampai 9, kemudian di sini E ditambah inputannya adalah A sampai dengan Z, kemudian inputan akhirnya adalah G, sehingga dapat menghasilkan BN 6016 UG. Selanjutnya di sini untuk bentuk DFA-nya, di sini inputan state awalnya adalah Q0, ya dia menginputkan B, kemudian menuju Q1, jika setelah itu dia bertransisi lagi ke Q1, menginputkan huruf atau angka sampai Z atau 0 sampai dengan 9. Kemudian dia bertransisi, kemudian dia menginputkan E, didapatkan E dengan menginputkan E, bertransisi ke Q2, setelah ke Q2 dia terdapat pilihan dari 0 sampai dengan 9. Dan ke
dia bertransisi lagi ke 3. Dari Q3 ini dia karena tadi ada 4 digit angkanya, dia akan bertransisi ke selanjutnya Q4 dan Q5 dengan pilihan 0 sampai dengan 9. Kemudian dari Q6 ini dia bertransisi ke Q7 dengan inputan U dengan pilihan A sampai Z atau 0 sampai dengan 9. Kemudian dari Q7 ini dia bertransisi ke Q8 dengan pilihan A sampai dengan Z. Sehingga hasil akhirnya dia akan mendapatkan BE6016UG. Kemudian di sini materi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata. Jadi ekspresi reguler itu merupakan sebuah bahasa yang dinyatakan secara reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Jadi bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu finite state automata bisa kita nyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau disebut regular expression. Jadi ekspresi reguler itu disebut juga ER, memungkinkan spesifikasikan atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Jadi di sini ada diagram hubungan antara DFA, NFA, dan juga ekspresi reguler. Jadi hubungan antara non-deterministic finite automata dengan deterministic finite automata, kemudian dan juga ekspresi reguler seperti ini hubungannya. Ini NFA epsilon move-nya. Kemudian di sini ada hubungan ekspresi reguler FSA atau NFA dan DFA-nya. Jadi untuk setiap ekspresi reguler atau NFA epsilon move yang ekuivalen, kemudian untuk setiap DFA-nya ada satu ekspresi reguler yang ekuivalen, begitu juga dengan NFA tanpa epsilon move-nya. Kemudian apabila ekspresi reguler cukup sederhana, bisa langsung kita konstruksi saja NFA-nya tanpa melalui NFA epsilon move-nya. Jadi di sini terdapat hubungan ekspresi reguler dengan NFA 2 dengan NFA nomor 2. Jadi contohnya seperti ini untuk diagramnya atau gambarnya. Jadi NFA epsilon move untuk ekspresi reguler yaitu AB dimulai dari Q0 set awalnya dan diakhiri di Q3 dengan inputan Q0 transisi ke Q1 inputannya A, Q1 ke Q2 epsilon inputannya, Q2 ke set akhir atau Q3 di sini adalah B. Kemudian di sini untuk NFA epsilon move ekspresi reguler yang A asterik B dari Q0 state awal di Q0 dan berakhir di Q2. Bedanya adalah dia di sini dari Q0 bertransisi ke dirinya sendiri yaitu inputannya A dan bertransisi juga ke Q1 inputannya epsilon, dari Q1 bertransisi ke state akhir atau Q2 inputannya adalah B. Kemudian di sini untuk gabungan antara A gabungan B untuk ekspresi reguler dimulai dari Q0 kemudian menginputkan bertransisi ke Q1 dan Q4 dengan inputannya yaitu epsilon, kemudian dari Q1 ke Q2 transisi dengan inputan A, dari Q4 ke Q5 bertransisi inputan B, dan dari Q2 dan Q5 ini bertransisi ke Q3 dengan inputannya epsilon. Kemudian di sini untuk NFA, ini NFA untuk ekspresi reguler AB. Jadi bedanya dengan yang tadi dia tidak menggunakan epsilon. Jadi state awal di Q0 dan berakhir di Q2. Dari Q0 ke Q1 inputannya A, dari Q1 ke Q2 inputannya B. Dan untuk yang NFA untuk ekspresi reguler asterik B dimulai juga dari Q0 untuk state awalnya dan berakhir di Q1. Dari Q0 ini dia bertransisi ke dirinya sendiri dengan inputan A dan bertransisi ke Q1 dengan inputan B. Dan di sini untuk NFA untuk ekspresi reguler A gabung B untuk yang NFA. Jadi dia state awalnya di Q0, kemudian bertransisi ke Q1 dan Q2 dengan inputan A dan B. Untuk A untuk ke Q1, B untuk ke Q2. Jadi ini keduanya merupakan state akhirnya. Kemudian yang terakhir mengenai NFA untuk ekspresi reguler AB dan DFA untuk ekspresi reguler AB. Jadi dimulai dari state awalnya Q0 menuju Q1 bertransisi, kemudian dari Q1 ke Q2 atau state akhirnya dari Q0 ke Q1 inputannya A, dari Q1 ke Q2 inputannya B. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan ekspresi reguler dari NFA ke DFA. Contohnya seperti ini,
state awalnya dari key 0 dengan inputan 0 dan 1 bertransisi ke dirinya sendiri dan juga bertransisi ke key 1 dengan inputan 0. Dari key 1 bertransisi ke key 2 atau key 2 ini state akhirnya dengan inputan 0. Dan dari key 2 bertransisi ke dirinya sendiri dengan inputan 0 dan 1. Maka untuk langkah-langkahnya, pertama kita buat dulu tabel transisi untuk NFA-nya. Jadi di sini transisinya dari key 0 ke key 1 kemudian key 2. Dari key 0 dia menginputkan 0 dan bertransisi ke key 0 dan juga ke key 1 dengan inputan di inputan 0 ke key 0 dan key 1 dan kemudian inputan 1 dia bertransisi ke dirinya sendiri atau ke key 0. Kemudian dari key 1 bertransisi ke key 2 dengan inputan 0, tapi dia tidak bertransisi kemana-mana dengan inputan 1. Kemudian dari key 2 dari key 1 bertransisi ke key 2 dengan inputan adalah 0 juga. Kemudian dari key 2 bertransisi ke dirinya sendiri dengan inputan 0 dan 1. Setelah itu kita cek dengan untai yang harus bisa diterima oleh mesin, yaitu seperti ini hasilnya 00, 100, 001, 000, 0100, 1001, 0000, 1100, 0011, 101011, 110011. Kemudian mesin DFA-nya akan menjadi seperti ini tampilannya. State awalnya di key 0, kemudian dari key 0 bertransisi ke dirinya sendiri, kemudian bertransisi ke key 0 key 1 inputannya 0, kemudian ini kita sederhanakan dari key 0 key 1 bertransisi ke key 0 dengan inputan 1, kemudian dari key 0 ke 1 bertransisi ke key 0 key 1 key 2 dengan inputan 0. Kemudian dari key 0 key 1 key 2 bertransisi ke key 0 key 2 dengan inputan 1. Dari key 0 key 1 key 2 bertransisi ke dirinya sendiri dengan inputan 0. Kemudian dari key 0 key 2 bertransisi ke dirinya sendiri dengan inputan 1 dan bertransisi ke key 0 key 1 key 2 dengan inputan 0. Kemudian nih di sini misalnya untuk FSA gambarnya seperti ini. Kita akan menentukan ekspresi regulernya. Mulai dari sini karena state-nya dan state awalnya dari A, inputannya bertransisi ke dirinya sendiri, inputannya 0, bertransisi ke B, inputannya 1, dari B transisi ke dirinya sendiri, inputannya 0, kemudian bertransisi ke C, inputannya 1, dari C bertransisi ke B lagi, inputannya 1, dari C ini juga bertransisi ke dirinya sendiri, di final state dengan inputannya adalah 1. Jadi untuk menentukan ekspresi regulernya, pertama penyelesaiannya ini. Untuk cara-caranya, jadi di sini transisi menghasilkan transisi asterik A 10 asterik 1 01 asterik 1 10 asterik 1 01 asterik 1 asterik, hingga hasil akhirnya adalah C. Kemudian untuk 0 asteriknya sama dengan A ini, transisi asteriknya seperti ini juga dia akan menghasilkan C. Jadi dari uraian tersebut kita bisa menghasilkan untuk bahasa L itu 0 asterik di titik 10 asterik 1 01 asterik 1 asterik. Kemudian dengan ekspresi regulernya kita dapatkan R-nya sama dengan 0 asterik ditambah 10 asterik 1 01 asterik 1 asterik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.